ini Puspita Yunitias dengan NPM 21030310015. Di sini saya akan melakukan praktik konseling individu menggunakan pendekatan problem solving teknik PADI. Nah, pendekatan problem solving sendiri itu merupakan salah satu pendekatan dalam pelayanan bimbingan konseling yang memberikan peluang luas kepada konseli untuk melakukan proses berpikir secara kritis dan kreatif dalam upaya mencari solusi yang diinginkan. Problem solving ini memiliki keunggulan yaitu melatih konseli untuk berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, mengidentifikasi dan merangsang perkembangan kemajuan berpikir konseli untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. Nah, teknik PADI sendiri itu P-nya problem definition atau perumusan masalah. Di sini konseli dituntut untuk bisa merumuskan masalahnya sendiri, tetapi bisa juga dengan bantuan konselor, tapi konselornya hanya membantu untuk merumuskan masalahnya saja, bukan langsung memberitahukan permasalahan. A-nya itu attempt solution atau jalan keluar yang pernah dicoba. Di sini konseli juga yang menemukan jalan keluar dari permasalahannya, jalan keluar yang pernah ia coba sebelumnya. Dan D-nya itu desired change atau perubahan yang diinginkan. Konseli mengatakan perubahan apa saja yang ia inginkan setelah melakukan proses konseling ini. I untuk intervention plan atau rencana intervensi. Konseli menentukan rencana apa yang akan ia lakukan untuk mengatasi masalahnya. Ya, silakan masuk. Mbak Feby ya? Iya, ya silakan duduk. Sini sendiri tadi? Iya, sendiri. Rumahnya mana? Darangan yang Kramat? Iya, Kramat. Oke. Kalau dari Bapak itu kayaknya bukan asli Magelang ya? Iya, saya asli Kepulauan Riau. Oh, di sini kuliah? Iya, kuliah. Kuliah di mana? Stik Bina Patria. Jurusan apa Mbak? Sistem informasi. Udah semester berapa? Baru semester 4. Oke. Gimana nih Mbak Feby kabarnya? Alhamdulillah, saya akhir-akhir ini lumayan stres ya Mbak. Lumayan stres. Stresnya gimana Mbak Feby? Stresnya karena saya agak kesulitan buat fokus belajar Mbak. Sulit fokus belajar. Bisa dijelaskan lebih rinci lagi gimana? Kan jadi setiap saya mau belajar tuh saya suka lebih main HP-nya lebih banyak gitu. Jadi buat fokusnya tuh susah karena saat saya mau belajar pasti saya mainnya main gadget, nanti pas mau belajar lagi dia pengen belajar, pengen fokus belajar tapi gadgetnya lebih keselingan, jadi kayak 80% main gadget, misalnya belajar. Tapi nanti kalau pas sudah belajar, udah nggak semangat lagi. Ya, jadi saya tuh ingin bisa fokus buat belajar. Oh gitu, jadi Mbak Feby itu kurang fokus dalam belajar karena seringan main gadget gitu ya. Jadi kayak Mbak Feby udah pernah belum mencoba untuk kayak mengatasi, untuk mengurangi main handphonenya itu? Dulu sih saya udah pernah Mbak, cuman ya nggak bertahan lama. Saya cuma bertahan berapa minggu, berapa hari gitu aja. Kemarin saya pernah coba buat saya lebih fokus belajarnya tuh kayak gadgetnya saya ganti kayak dari buku, jadi saya lebih sering baca buku gitu. Kayak berarti sudah pernah mengalami perubahan
sebentar gitu ya. Cuma sebentar terus balik lagi ke gadget. Oh gitu. Pernah nggak kayak sering banget kan waktu belajar nih, terus malahan sering banget main gadgetnya daripada belajarnya gitu? Iya, sering banget, hampir setiap mau belajar pasti lebih ke gadgetnya. Kalau menurut Mbak Feby nih dari masalah Mbak Feby tadi, kayak mempengaruhi nggak sih sama kualitas belajar Mbak Feby, kayak nilainya atau gimana? Iya, sangat mempengaruhi banget Mbak. Karena beberapa nilai saya mengalami penurunan, fokus belajar saya di kelas juga kurang masuk dalam diri saya. Terus saya juga keseringan ini kan ngantuk akibat keseringan main gadget. Kadang gitu Iya, ya. begadang. Sampai lupa waktu. Oke. Oke. Dari ada nggak sih kayak usaha untuk mengurangi main handphonenya itu ketika belajar itu seperti apa? Ada sih, mungkin dengan ini sudah beralih ke buku tadi ya. Cuman ya memang agak sulit sih. Untuk konsistennya itu ya. Untuk konsisten ke buku itu sulit. Itu kan apa-apa sekarang dari gadget. Iya. Tapi dari bermain gadget itu menurut Mbak Feby ada dampak positif sama negatifnya nggak sih? Kayak dampak positifnya itu apa, negatifnya kayak apa gitu? Negatifnya mungkin kalau dari positifnya kita mengakses apa-apa lebih gampang ya Mbak. Iya. Dari sumber-sumbernya juga lebih mudah. Tapi kalau misalnya negatifnya tuh karena kecanduan, itu tuh bisa buat ini loh, kayak kita kesulitan fokus belajar, jadi lebih keseringan main gadget dan kayak gitu Mbak. Dan itu saya mengalaminya, sering begadang juga karena gadget. Oh gitu. Ada nggak sih kayak tujuan atau hal yang ingin Mbak Feby sendiri capai untuk bisa meningkatkan motivasi belajar Mbak Feby agar kayak sedikit-sedikit meninggalkan, kayak mengurangi main gadgetnya gitu? Ada Mbak, saya ingin bisa lulus tepat waktu, lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Ya pokoknya saya ingin yang lulus dengan nilai terbaik dan bisa fokus. Oh seperti itu. Jadi Mbak Feby sendiri sudah memiliki motivasi gitu ya untuk meningkatkan fokus belajarnya dan mengurangi main gadgetnya. Oke. Kan Mbak Feby tadi pernah kayak mengurangi main gadget gitu ya? Apa sih yang Mbak Feby rasakan setelah mengurangi main gadget itu? Saya jadi bisa lebih fokus belajar dan di kelas saya juga dapat ini loh Mbak, bisa kayak lebih memahami mata kuliah yang saya ambil, kayak pelajaran yang saya ambil itu lebih masuk saya. Dari Mbak Feby sendiri dapat gak sih dukungan dari keluarga ataupun teman-teman untuk mengurangi main gadgetnya dan lebih fokus sama belajarnya? Kalau orang tua sendiri ya sangat mendukung saya buat berhenti, dan saya juga sudah disuruh buat pokoknya jam segini harus tidur, harus berhenti main gadget, belajar di bawah jam 9, harus kayak gitu biar lebih besok paginya tuh lebih bisa fokus belajar, biar nggak main gadget terus. Jadi pokoknya ya harus bisa kontrol buat nggak keseringan main gadget karena mempengaruhi belajar. Oh gitu, oke. Kan tadi bilang kayak jam 9 itu batas, jam 9 malam itu batasannya main handphone gitu kan. Tapi apakah Mbak Feby sudah menjalani itu untuk mengurangi?
Saya masih berusaha tapi masih Bisa. belum bisa buat ngejalaninnya karena mungkin karena terlalu kecanduan gadget, jadi saya keseringan ya tidur jam 11 malam, 12 malam, kadang pernah sampai jam 3 pagi baru tidur karena main gadget. Berarti dari keluarga pun juga mendukung gitu ya. Kalau dari teman-teman sendiri gimana kan? Teman-teman kan pasti berpengaruh banget kan untuk kita. Teman-teman juga ya alhamdulillahnya mendukung Mbak, cuman ya karena mereka tidak satu rumah kan, jadi mereka tidak tahu. Tapi kalau itu kan di rumah gitu kan ya, belajar di rumah. Tapi kalau belajar di luar rumah, misalkan di kampus gitu, kayak belajar bareng teman-teman itu gimana? Belajar bareng teman-teman itu lebih seru ya, karena mungkin karena sambil bercanda jadi bisa lebih fokus belajarnya. Berarti belajar bareng teman itu bisa lebih fokus ya. Handphonenya pun Jadi bisa kurang, bisa mengurangi main handphonenya gitu ya. Oke. Kalau dari Mbak Feby sendiri nih, ada nggak sih langkah awal untuk mengurangi main gadgetnya itu gimana? Kalau saya sendiri mungkin dengan gadget itu saya ganti dengan membaca buku, karena kan saya lebih suka baca novel ya. Jadi saya lebih kalau bisa menggantikan itu dengan membaca buku atau melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih membuat saya lebih produktif, kayak olahraga. Ya. Kayak intensitas main handphone dalam sehari, kayak keseringannya dalam sehari itu main handphone itu saat apa? Biasanya kalau misalnya selesai mata kuliah, jam istirahat pasti langsung main HP kan ya. Iya. Langsung megang handphone, terus dari balik kampus sampai ke rumah tuh biasanya nonstop sampai malam main handphone terus. Gitu. Dari situ, dari aktivitas Mbak Feby sendiri, kayak mempengaruhi nggak sih sama kesehatan Mbak Feby gitu? Iya, sangat berpengaruh. Seperti apa menurutnya? Contohnya kayak mata saya, Iya. udah minus ya Mbak. Ini juga karena pengaruh gadget, terus lebih kayak lemes aja sih kalau misalnya keseringan main gadget. Badannya terasa lemas. Jadi berpengaruh banget ya main gadget. Oke. Mungkin kayak Mbak Feby ada niatan untuk mencoba merubah kebiasaan itu? Sangat ada niat sekali. Oke, kan tadi juga udah pernah mencoba itu ya, tapi nggak konsisten. Jadi harus sebentar. Oh iya, kayak cuman beberapa hari gitu ya. Oke. Mungkin kita kayak langkah-langkahnya gitu, kayak strategi gimana sih cara Mbak Feby mengurangi main handphone selain membaca dan juga olahraga itu? Apakah ada kegiatan lain gitu? Mungkin berinteraksi dengan orang, kayak kumpul bareng teman, itu kan bisa mengurangi ya Mbak. Seperti itu. Ya. Berarti kayak lebih sering gitu nggak buat mengurangi handphone? Iya, lebih sering kumpul, cuman setelah kumpul ya tetap yang dipegang gadget lagi, handphone lagi gitu. Oke. Kayak ada nggak Mbak Feby mencoba untuk dalam sehari itu menjadwalkan kayak jadwal belajar dan juga jadwal main gadgetnya gitu? Ada. Ada. Sudah pernah ya, Iya. tapi belum itu. Seperti apa sih kayak menjadwalkannya dalam sehari itu? Kayaknya misalnya sehari ini kita nggak usah keseringan main gadget, Ya. tapi kita banyak belajar minimal 20 menit atau 30
mengulang-ulang mata pelajaran yang sebelumnya gitu Mbak. Dalam sehari. Dalam sehari. Oh, berarti sudah ada usaha gitu ya. Apa sih yang Mbak Feby sendiri harapkan dari konseling kita kali ini? Saya berharap kedepannya saya bisa fokus belajar dan bisa mengurangi bermain gadget saya setelah saya konseling sama Mbak Bini. Oke, berarti kita nanti bisa bersama-sama untuk mengevaluasi Mbak Feby untuk pertemuan selanjutnya gitu. Jadi untuk beberapa hari ke depan Mbak Feby bisa mencoba untuk menguranginya dengan strategi ataupun langkah-langkah yang sudah Mbak Feby katakan tadi gitu ya. Seperti menggantinya dengan membaca buku, olahraga, dan juga bertemu sama teman, ataupun juga menjadwalkan ya, ada jadwal tersendiri dalam jadwal belajar dan juga waktu bermain handphone gitu ya. Oke, saya sangat saya sangat mendukung Mbak Feby untuk melakukan perubahan itu mungkin ya. Semoga dalam prosesnya nanti bisa benar-benar mengurangi untuk kedepannya gitu ya. Mudah-mudahan. Ya. Atau mau ada yang ditanyakan lagi atau mau disampaikan lagi? Sudah cukup sampai di sini. Oh, jadi dari pertemuan kali ini Mbak Feby sendiri sudah tahu ya masalah Mbak Feby dan juga cara untuk mengatasinya. Sudah ya sedikit paham. Nanti jika saya ada kendala apa-apa, apakah saya boleh menghubungi? Iya boleh, nanti hubungi saya kapan saja gitu ya. Oke, ini pertemuan sudah sampai sini atau mau tambah lagi? Ya sampai sini. Oke, kita mau menjadwalkan pertemuan selanjutnya untuk mengevaluasi perkembangan Mbak Feby. Mau kapan? Sesempatnya Mbak Widi saja. Sempatnya saya. Tapi di sini saya sebisanya Mbak Feby saja itu. Saya menyesuaikan Mbak Feby gitu. Bagaimana kalau 1 atau 2 minggu ke depan? Oh boleh. Nanti tinggal menghubungi saya saja ya. Oh ya, baik. Sudah? Sudah. Oh ya, terima kasih Mbak Feby karena sudah mau menyampaikan, sudah mau bercerita, membagikan cerita Mbak Feby kepada saya, sudah mau mempercayai saya untuk mendengarkan cerita-cerita dari Mbak Feby, dan insya Allah nanti ini akan terjaga kerahasiaannya ya.